Pemirsa, salah satu peserta yang hadir dalam pertemuan tertutup antara Presiden terpilih Joko Widodo dan CEO Facebook Mark Zuckerberg adalah relawan Jokowi JK yang juga anggota grup band Slang Abdi Negara. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Kami sudah tersambung dengan Abdi Negara dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mas Abdi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, Mas Abdi, tadi sempat bertemu, ikut dalam pertemuan itu. Seperti apa suasananya? Sedikit gambaran untuk kami. Iya, tadi pagi sempat bertemu dan suasananya begitu akrab dan sepertinya Mark Zuckerberg masih terkesima dengan Pak Jokowi. Menurut dia bahwa yang dia perhatiin bahwa Pilpres yang paling yang sangat apa yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi dia sangat impress soal itu dan impress soal belusukannya Pak Jokowi. Apa yang dibicarakan Mas Abdi? Dan beberapa hal yang dia bicarakan, ya? Iya, apa yang Kenapa, dibicarakan Mbak? Kemudian? Ada teman-teman relawan, ada teman-teman netizen di sana. Apa yang dibicarakan? Lebih banyak ya selain ada beberapa hal soal dia memperkenalkan platform yang dianggap bisa membantu Indonesia terutama dalam hal connectivity. Dia memperkenalkan juga internet.org-nya dan ada beberapa platform baru dari Facebook. Ada rencana dari ada rencana bahwa juga akan merekrut orang-orang Indonesia di sini, pemuda-pemuda Indonesia untuk bergabung dalam platform itu, disampaikan tidak? Kenapa Mbak? Sorry, maaf, putus-putus. Ya, ada rencana dari Zuckerberg untuk juga merekrut orang-orang Indonesia bergabung dalam platform yang akan dirilis Facebook itu. Aduh, maaf Mbak, saya kurang jelas pertanyaannya, putus-putus. Baik. Mas Abdi masih bisa mendengar jelas? Kita sekarang jeda dulu. Kalau begitu kita jeda dulu sambil Mas Abdi memperbaiki sambungan komunikasi dengan studio. Pemirsa, tetap bersama kami di Primetime News. Anda masih bersama kami di Primetime News. Saya juga masih dengan narasumber saya, tidak berada di studio tapi di Kebayoran Baru, Mas Abdi Negara, personil Slang yang tadi siang sempat bergabung dalam pertemuan tertutup antara Joko Widodo dan juga CEO Facebook Mark Zuckerberg. Tadi kita sempat terputus hubungan teleponnya. Mas Abdi, saya tanyakan lagi, ada rencana Zuckerberg untuk merekrut orang-orang Indonesia bergabung dalam platform yang akan dirilis. Betul begitu, disampaikan tidak tadi? Memang ada pertanyaan seperti itu dari teman relawan dan beberapa orang yang hadir tadi, tapi tidak ada komitmen dari Facebook soal itu. Mereka lebih menawarkan bahwa Facebook dan platform internet.org-nya bisa menjadi platform yang bisa lebih bermanfaat untuk small business enterprise atau e-commerce yang bisa digunakan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia terutama di small business enterprise, dan itu sebenarnya yang mereka tawarkan. Baik, respon dari Joko Widodo pada saat pembicaraan itu seperti apa? Sangat antusias dan sangat interest dengan ide-ide itu. Tentunya saya nggak bisa saya nggak bisa mewakili apa-apa dari komentar Pak Jokowi ya. Iya, Mas Abdi, oke. Kita sekarang beralih ke sesuatu yang Mas Abdi sangat-sangat mengerti, yakni tentang gerakan untuk tanggal 20 Oktober. Para relawan rencananya akan bergerak mengawal Joko Widodo. Sebelumnya mau ke DPR tapi sudah dilarang ya, Mas? Gimana? Sebelumnya akan berkumpul di DPR tapi sudah dilarang, setahu saya, oleh Joko Widodo. Akhirnya akan ke Monas, berkumpul di Monas, begitu? Oh, dari awal memang rencananya adalah
kita akan melakukan syukuran pesta rakyat di Monas, dan bukan hanya di Monas tapi kita mengajak seluruh Indonesia. Ini menjadi syukuran nasional. Kita mengajak seluruh masyarakat datang ke alun-alunnya untuk merayakan hari ini pada tanggal 20 nanti. Apa bentuk syukurannya, Mas Abdi? Bentuknya seperti apa? Bentuk syukurannya kita berharap semua masyarakat, lapisan masyarakat dari berbagai macam daerah melakukan syukuran selamatan dengan cara mereka masing-masing gitu, dengan cara adat istiadat di daerah masing-masing gitu. Yang datang ke Monas juga kita ajak untuk melakukan hal yang sama. Yang bawa tumpeng, yang bawa cara-cara yang tradisi mereka sendiri silahkan gitu ya. Daerahnya mana saja Mas Abdi yang sudah confirm akan melakukan syukuran itu? Yang confirm ada beberapa daerah, saya belum bisa ini, besok baru kepastian semuanya. Beberapa daerah yang akan diliput, tapi kita berharap seluruh Indonesia akan melakukan hal yang sama. Nah, kalau waktunya pelantikan kan mulai pukul 10 pagi, waktunya seperti apa? Apa mulai jam berapa atau diserahkan ke daerah masing-masing? Kita mulainya tentunya setelah Pak Jokowi JK dilantik dan acara prosesi menuju ke syukurannya baru dimulai. Mas Abdi, sebagai orang yang bergerak di industri kreatif, besok tanggal 20 Oktober Jokowi JK dilantik, harapannya apa untuk industri kreatif Indonesia? Sama semua harapan ya seperti seluruh rakyat Indonesia ya. Kita berharap bahwa ada perubahan, dan untuk industri kreatif sendiri perhatian pemerintah, kita berharap lebih memperhatikan industri kreatif dari sisi terutama dari law enforcement-nya, dari regulasinya, dari bantuan insentifnya misalnya, karena banyak produk-produk kreatif yang butuh dibantu, butuh diinkubasi, dan peran pemerintah sangat penting di situ. Mas Abdi, soal pembajakan nih misalnya, satu hal yang sederhana tapi belum beres dari dulu-dulu. Anda masih optimis ini bisa diberantas di masa pemerintahan Jokowi JK? Ya, itu yang saya maksud tadi, bahwa yang terpenting adalah keseriusan pemerintah untuk melakukan law enforcement, melakukan penegakan hukum. Dan alhamdulillah kemarin dari tim Haki sudah meloloskan satu undang-undang yang di dalam, untuk pertama kali undang-undang Haki yang ada pasal bajakannya. Jadi ya, saya sangat optimis bahwa di era Pak Jokowi ini industri musik khususnya dan industri kreatif pada umumnya akan lebih maju. Terakhir Mas Abdi, gerakan relawan sudah terkumpul begitu besar untuk mengawal pemerintahan. Apakah itu juga masih akan dilakukan sehingga 5 tahun ke depan, tidak hanya sampai tanggal 20? Saya rasa keberhasilan Jokowi JK tidak akan maksimal atau tidak akan benar-benar berhasil jika tidak didukung oleh rakyatnya sendiri ya. Jadi dengan adanya antusias dari para pendukungnya, para relawan, ini akan mempermudah pekerjaan Jokowi JK dalam membangun Indonesia ke depan. Ya, tapi tentunya tidak hanya puji-puji kan ya? Sangat penting. Tentunya tidak hanya puji-puji kan, juga akan mengkritisi kan? Oh ya, mengawal bukan berarti hanya mengawal dari ancaman, tapi juga mengawal dari dengan kritisi, maksudnya mengawal dengan kritik, memperhatikan dan tetap bersikap kritis dan mengawasi. Baik, terima kasih Abdi Negara. Mas Abdi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama.
Pemirsa, sejumlah pelaku bisnis terus berdatangan menemui Presiden terpilih Joko Widodo. Selain mengucapkan selamat, mereka juga menyampaikan optimismenya pada pemerintahan Jokowi JK. Kedatangan bos Facebook Mark Zuckerberg ke Jakarta selain bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo, juga menawarkan sejumlah komitmen kerjasama dukungan terhadap kerja pemerintahan mendatang. Salah satunya adalah membantu pengembangan akses bagi pengguna internet di Indonesia. I'm really excited to work together and partner with the leadership to help grow internet access, help all of the 240 more million people who live in Indonesia have access to the internet and the basic tools to be able to communicate. Pengembangan akses internet berpotensi untuk menggerakkan bisnis online atau e-commerce di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan pertumbuhan bisnis di sektor ini terus meningkat, bahkan tahun lalu nilainya mencapai 130 triliun rupiah. Pengamat sosial media Iwan Piliang menilai pemerintah nantinya juga bisa memanfaatkan keberadaan sosial media seperti Facebook untuk berbagai hal dan bisa mendorong perusahaan seperti Facebook untuk melakukan investasi lebih besar di Indonesia. Jangka panjang harusnya secara ekonomi kita dapat porsi dari keuntungan ekonomi dalam hal US dollarnya dari Facebook karena kita pemakai kedua. Jangka pendek yang pemanfaatan medium sebagai medium komunikasi di antara media komunikasi online yang ada. Juga menekan menurut saya bahwa Facebook harus punya kantor, paling tidak ada pajak yang dia setor ke bangsa gitu. Presiden terpilih Joko Widodo sendiri dalam pernyataannya hari ini mengatakan kerjasama dengan Facebook juga diarahkan pada upaya pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah. Tim Liputan Metro TV.